di Zoom. Bismillah walhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan izin Allah kita akan meneruskan latihan membaca kitab Arab menggunakan kitab Hilyatul Thalibil Ilmi. Semoga pembahasan pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang banyak. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca adab yang ke-10 bagi pencari ilmu. Perhatikan bacaannya. Qala al-muallifu al-ashiru hajru at-taraffuhi la tastarsil fitana umi warrafahiyati fa innal bazazata minal imani wahud fi wasiyyati amiril mu'minina Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu fi kitabihi al-mashhuri wa fihi wa iyyakum wa tana'uma wa ziyal ajami wa tama'dadu wahshawshinu wa alaihi fazwarra an zayfil hadarati fa innahu yu'annis ittiba'ah wa yurhil a'saba wa yuqayyiduka bihaitil awhami wa yasilul mujidduna li ghayatihim wa anta lam tabarah makanaka mashghulun bitta'annuki fi malbasika wa in kana minha syiyatun laysat muharramatan wala makruhatan lakin laysat samtan salihan wal hilyatu fi dhahiri kal libasi anwanun ala intima'i syahs bal tahdidun lahu wa hal al-libasu illa wasilatun min wasailit ta'biri anil dzati. Itu adalah bacaan pada kesempatan kali ini. Sekarang kita akan latihan mengartikan dengan menggunakan terjemah lafziyah, terjemah perkata. Berkata penulis buku ini, Asy-Syaikh Abu Zaid dalam kitabnya Hilyatul Thalibil Ilmi, beliau menyatakan adab yang ke-10 adalah hajru at-taraffuh, meninggalkan kemewahan. La tastarsil, janganlah engkau melepaskan. Fitana umi, dalam kesenangan. Warrafahiyati, dan kemewahan. Fa innal bazazata, karena sesungguhnya kesederhanaan, minal imani, termasuk dari keimanan. Wahud, dan ambillah biwasiyati, dengan wasiat Amirul Mukminin, Amir al-Mukminin Umar ibn al-Khattab, Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Fi kitabihi, di dalam kitabnya al-masyhur, yang terkenal, wa fihi, dan di dalamnya, wa iyyakum wa tana'uma,
dan hati-hatilah kalian dari kesenangan, waziyal ajami dan pakaian orang ajam, wa tama'dadu dan tirulah ma'at, wahsyawshinu dan hiduplah dengan keras, wa alaihi dan atas dasar ini, fazwar maka berpalinglah, an zaifil hadarati dari kepalsuan peradaban, fa innahu yu'annisu tiba'ah karena hal ini adalah menjadikan watak perempuan, wa yurhi al-a'soba dan melemahkan saraf atau otot, wa yuqayyiduka dan mengikatmu bihaitil awhami dengan benang atau tali harapan-harapan, wa yasilul mujidduna dan orang-orang yang sungguh-sungguh akan sampai lighayatihim kepada tujuan-tujuan mereka, wa anta lam tabrah dan engkau tidak meninggalkan makanaka tempatmu, masyhulun bita'annuki disibukkan dengan bergaya, berdandan, fi malbasika di pakaianmu, wa in kana minha meskipun darinya syiyatun ada beberapa urusan yang sedikit, laisat muharramatan tidaklah dia diharamkan, wala makruhatan dan tidak pula dimakruhkan. Lakin akan tetapi laisat samtan salihan tidaklah dia sikap yang baik. Wal hilyatu fi zahiri dan perhiasan fi zahiri di dalam yang zahir atau secara lahir, kal libas seperti pakaian, unwanun adalah tanda ala intima'i syahs atas perhatiannya seseorang, kecenderungan seseorang, bahkan tahdidun lahu pembatasan untuknya. Wahal al-libasu dan bukankah pakaian illa wasilatun kecuali wasilah min wasail ta'bir dari wasilah-wasilah mengungkapkan amil zati dari seseorang. Itu adalah terjemah harfiah atau lafziyah, terjemah perkata. Sekarang kita masuk pada terjemah tafsiriyah, terjemah bebas, ya langsung masuk ke maksudnya. Ini yang hadir Saudari Siti Nur Fadilah, Lombok Barat. Semoga bisa dipahami. Sekarang perhatikan Saudari Siti Nur Fadilah akan cara mengartikan dengan terjemah tafsiriyah. Jadi penulis buku ini Asy-Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid di dalam kitabnya Hilyatul Talibin Ilmi, perhiasan bagi mencari ilmu, beliau meneruskan terkait dengan
adab-adab yang harus dimiliki oleh pencari ilmu. Meskipun ini juga berlaku untuk selain pencari ilmu. Adab yang ke-10 yang mesti dilakukan oleh seorang pencari ilmu adalah hajrut tarafuh, meninggalkan kemewahan. Meninggalkan kemewahan. Uriannya perhatikan, la tastarsil fit tana'umi warrafahiyati. Janganlah engkau wahai pencari ilmu melepaskan. Apa yang dilepaskan? Nafsumu, keinginanmu. Dalam hal apa? Fit tana'umi warrafahiyati, dalam kesenangan dan kemewahan. Janganlah engkau wahai pencari ilmu melepaskan nafsumu, keinginanmu dalam berbagai macam kesenangan dan berbagai macam kemewahan. Kenapa demikian? Fa innal badzadzata minal iman. Karena sungguh kesederhanaan, hidup sederhana itu merupakan bagian daripada keimanan. Jadi kesederhanaan itu adalah merupakan bagian daripada keimanan. Jadi al-badzadzah minal iman ini merupakan cuplikan hadis. Jadi fa'innal badzadzata minal iman merupakan cuplikan hadis. Ini adalah hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi janganlah engkau seorang talibul ilmi melepaskan keinginannya, nafsunya, ya, dalam hal berbagai macam kesenangan dan kemewahan. Karena Nabi menyatakan kesederhanaan adalah bagian keimanan. Kalau beriman, maka buktikan dengan hidup sederhana. Kemudian diteruskan, wa khudh bi wasiyati amirul mukminin. Dan ambillah oleh engkau dan laksanakanlah oleh engkau wahai talibul ilmi bi wasiyati amirul mukminin, dengan wasiat, dengan pesan Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitabnya atau dalam suratnya yang terkenal, di mana beliau menyatakan di dalamnya, wa iyyakum wa tana'um. Hati-hatilah oleh kalian, waspadailah oleh kalian terhadap at-tana'um, kesenangan. Kenapa demikian? Karena orang yang hidupnya penuh kesenangan, maka nanti banyak mudarat yang akan dia terima. Banyak kerusakan yang akan dia terima akibat daripada larut dalam kesenangan. Apa kerusakan yang akan dia terima? Nanti di bawahnya akan dijelaskan. Waziyal ajami, dan pakaian orang ajam. Dan pakaian orang ajam. Apa maksud daripada ini? Wa iyyakum wa tana'um waziyal ajam. Jadi maksudnya adalah dan waspadailah dan hindarilah oleh kalian bersenang-senang, dalam kurung secara berlebihan. Waziyal ajam, dan pakaian orang ajam. Siapa yang dimaksud dengan ajam di sini adalah mereka yang bukan Arab dan bukan Muslim. Mereka yang bukan Arab dan bukan Muslim dalam ajam di sini. Kalau ajam secara umum, ajam adalah orang yang non Arab. Tapi kalau di sini adalah dia bukan orang Arab dan juga bukan orang Islam. Karena orang Islam, maka dia ngikut kepada Nabi Muhammad alaihissalam, dimasukkan ke Arab. Jadi hati-hatilah kalian terhadap kesenangan-kesenangan secara berlebihan dan pakaian yang orang bukan Arab. Artinya apa? Pakaian yang bukan syar'i, bukan Islami.
Jadi hendaknya kalian menjauhi daripada pakaian yang 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 tren, yang viral, yang terkenal. Banyak orang yang kapan ada pakaian baru ngikut, meskipun mahal, meskipun pakaian di rumah masih banyak. Sedangkan pakaian muslim adalah dia sesuai dengan kondisinya dan sederhana. Wa tama'dadu, dan hendaknya kalian meniru gaya hidupnya Ma'ad bin Adnan. Jadi tama'dadu artinya dan ikutlah kalian gaya hidupnya Ma'ad bin Adnan. Siapa Ma'ad bin Adnan? Dia adalah merupakan kakek moyangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, setelah Adnan. Jadi beliau adalah ya, hidupnya dengan sederhana. Jadi watama'dadu, maka mudahnya ikutlah kalian, tirulah oleh kalian gaya hidupnya Ma'ad bin Adnan yang serba sederhana. Wahsyawsinu, dan hiduplah kalian dengan keras. Hiduplah kalian dengan keras. Nanti akan ada keterangan di bawahnya terkait dengan wa iyyakum sampai wahsyawsinu. Wa alaihi, dan atas dasar inilah fazwarra, maka berpalinglah oleh engkau wahai talibul ilmi an zaifil halar, dari kepalsuan peradaban, dari peradaban yang palsu, dari peradaban yang fatamorgana. Kenapa demikian? Fa innahu yu'annisu ittiba'ah, karena sungguhnya kepalsuan peradaban ini ikut-ikutan tren, udah hidupnya serba mewah, semuanya serba enak, umpamanya senantiasa menggunakan alas kaki yang bagus, jarang atau tidak pernah melepaskan sandal atau sepatu, sehingga nanti ketika pada saatnya dia diharuskan buka sandal, kemudian dia jalan tanpa sandal, kakinya akan mudah kesakitan karena nggak terbiasa kakinya tanpa sandal. Kepanasan dikit akan mudah sakit karena dia hidupnya senantiasa mewah dengan AC dan seterusnya. Jadi fa innahu yu'annisu ittiba'a, maka sungguhnya kepalsuan peradaban ini menjadikan watak perempuan, menjadikan watak cengeng. Jadi orang yang hidupnya penuh dengan kemewahan, ikut gaya, mobilnya yang mewah, pakaiannya yang mahal-mahal, kaos kakinya yang mahal-mahal, sandalnya, sepatunya, dan seterusnya, maka sungguh ini semuanya menjadikan pribadi yang cengeng. Di sini dibahasakan menjadikan perempuan, dia laki-laki dijadikan perempuan gara-gara mengikuti tren. Wa yurhi al-'asaba, dan melemahkan saraf, melemahkan otot. Bagaimana kok bisa melemahkan saraf ataupun otot? Bagaimana tidak? Umpamanya tadi sudah diberikan contoh seseorang yang hidupnya dia mau pakai sandal atau sepatu terus, nggak pernah buka sepatu atau sandal. Maka otot atau saraf yang ada pada kaki akan lemah. Ketika pada saatnya dia harus dibuka sandal atau sepatunya, kakinya kena dulu dikit kesakitan, kesandung dikit akan rasanya sakitnya bukan main dan seterusnya. Padahal dalam Islam, ketika seseorang akan memasuki area pemakaman, sunnah Nabi apa? Hendaknya alas kaki, sandal ataupun sepatu harus dilepas ketika masuk ke area pemakaman. Dan seterusnya. Ketika ada kewajiban jihad, maka harus kondisinya prima. Apakah bersandal ataupun bersepatu ataupun tidak. Apakah kepanasan atau tidak kepanasan harus siap. Hujanan atau kepanasan harus sudah siap.
Tapi kalau semuanya dibungkus dengan kemewahan, dengan kesenangan, maka apa? Badannya akan lemah, otot-ototnya, saraf-sarafnya. Kemudian wayuqayyiduka bihaitil auham, dan kepalsuan peradaban ini akan mengikat engkau dengan tali ilusi, dengan benang-benang angan-angan saja, harapan-harapan kosong saja. Karena mengikuti tren saja. Sehingga kapan ada barang yang baru ingin dimiliki. Jadi pikirannya hanya terpaku pada mana yang terbaru. Pikirannya lalai daripada bagaimana caranya meningkatkan keimanan pada Allah, meningkatkan ketakwaan dan seterusnya. Wa yasilu al-mujidduna, orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, orang-orang yang sungguh-sungguh, mereka akan sampai liwayatin kepada cita-cita, kepada tujuan mereka. Jadi orang yang sungguh-sungguh di dalam mengarungi kehidupannya, dia hidupnya keras, dia tahan banting, dia meninggalkan kemewahan, meninggalkan semangat, ini kesenangan, maka orang-orang ini adalah mereka lah yang akan mendapatkan tujuan mereka, cita-cita mereka. Sebaliknya orang yang hidupnya penuh dengan mewah, maka biasanya untuk belajar malas, untuk bekerja malas, dan terusnya. Sehingga apa? Orang yang sungguh-sungguh, mereka akan mendapatkan cita-cita mereka, akan meraih apa yang mereka impikan. Wa dalam tabarrah makanaka, sedang engkau tidak meninggalkan tempatmu. Artinya apa? Sedang engkau jalan di tempat. Engkau hanya mikir perhiasan secara zahir saja. Mikir yang dipikirkan adalah pakaian, ya, mobil, rumah, dan seterusnya. Adapun orang-orang yang sungguh-sungguh mereka berpikir panjang, ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh, ya, hidupnya penuh dengan kekerasan, penuh dengan kesederhanaan. Mereka bukan hanya berpikir untuk sendiri, tapi berpikir bagaimana caranya dia bisa bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, agamanya, negaranya, dan seterusnya. Tapi kalau orang yang penuh dengan kesenangan, yang dipikirkan rata-rata adalah dirinya sendiri, keluarganya sendiri. Orang lain tidak. Apalagi agamanya, apalagi negaranya, dan seterusnya. Majhulun bita'annuki fi malbasika. Disibukkan. Siapa disibukkan? Di sini adalah engkau. Engkau disibukkan bita'annuki dengan bergaya, dengan berdandan. Fi malbasika, dalam pakaianmu. Jadi engkau jalan di tempat gara-gara apa? Engkau habiskan masa waktumu untuk memikirkan pakaian-pakaian yang indah untukmu. Ingin pakaian merek A, merek B, merek C, harga sekian ratus, sekian juta, dan seterusnya. Wa in kana minha syiyatun, meskipun minha darinya, dari kemewahan tersebut, syiyatun, ada beberapa perkara yang sedikit yang tidak bagus. Perkara-perkara sedikit, jadi arti syiyat adalah perkara yang kecil, yang sedikit, dan dia tidak bagus, tidak baik. Bayana laysat muharramatan, dia tidak diharamkan. Wala makruhatan, dan tidak dimakruhkan, tidak dibenci. Tetapi apa? Lakin laisa samtan salihan, dia tidak merupakan sikap yang baik. Kenapa? Karena perkara ini perkara yang sedikit tapi enggak bagus. Kapan perkara sedikit dan enggak bagus, dia tidak haram, tidak pula makruh, tapi dia secara adab tidak baik. Dia merupakan bukan ciri khas orang yang saleh.
Kemudian wal hilyatu fi dzahirin, dan perhiasan fi dzahir dalam zahir atau secara lahir, perhiasan lahiriah kaliba seperti pakaian adalah unwanun ala intima'i syahs, adalah merupakan tanda, alamat. Tanda apa? Tanda atas kecenderungan seseorang. Jadi ketika kita melihat pakaian seseorang, maka bisa menilai. Kalau pakaiannya mewah-mewah, berarti orang ini adalah senantiasa terpaku pada perhiasan lahiriah saja, perhiasan lahiriah. Jadi pakaian seseorang merupakan tanda siapa dia sebenarnya. Jadi tanda akan kecenderungan seseorang. Bal tahdidun lahu, bahkan merupakan pembatasan bagi dia. Merupakan identitas siapa dia. Dari pakaian seseorang maka bisa itu adalah identitas dia. Itu adalah warna dia sebenarnya. Wahal al-libasu illa wasilatun, dan bukankah pakaian kecuali hanya sebuah wasilah, sebuah sarana, sebuah media min wasail ta'bir anil zat, dari media-media mengungkapkan tentang seseorang. Jadi intinya adalah hendaknya seorang thalibul ilmi mau hidup sederhana dan hidup keras, pantang menyerah, serta meninggalkan hidup kemewahan. Makanya wajar di beberapa pesantren, itu menanamkan kesederhanaan dalam hidup. Ya, di beberapa pesantren, tidak semuanya ya, beberapa pesantren ya, yang melahirkan alumni-alumni yang tahan banting adalah pesantrennya adalah sederhana. Kamarnya tanpa AC, tidurnya bukan di atas kasur, makannya ala kadar, airnya sekedar, kamar mandinya sedikit, dan semuanya serba sederhana. Beda halnya orang yang sekolah di pesantren yang mewah, semuanya mewah, pakaiannya dicucikan, kamarnya ber-AC dan seterusnya. Ketika lulus hidup di kehidupan yang serba kekurangan, dia akan kaget dan bahkan tidak akan siap. Beda halnya dengan yang keluar dari pesantren yang serba sederhana. Demikian penjelasan terkait dengan terjemah tafsiriyah. Sekarang kita lihat dari sisi bahasa sedikit saja, nanti sisanya yang mau bertanya silakan tanyakan. Nah, di sini ada paling bawah wahal al-libasu illa wasilah. Jadi diartikan dan bukanlah dan tidaklah. Jadi hal di sini artinya, arti asal adalah apakah. Arti asal adalah apakah. Ya. Nah, ketika hal disambung dengan illa maka artinya tidaklah, bukanlah. Ini terkait dengan arti. Jadi di sini bukan diartikan apakah pakaian tidak, tapi tidakkah, bukankah pakaian kecuali sarana dan seterusnya. Ini terkait dengan pemberian makna untuk sebuah kata. Nah, sekarang silakan yang mau bertanya, tanyakan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Saudari Siti Nur Fadila, Lombok Barat, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Saudari Siti Nur Fadila.
Apa sudah jelas semuanya dari awal sampai akhir? Cara membacanya, mengartikan arti berkata, mengartikan secara tafsiriyahnya, dan pemasangan arti pada sebuah kata. Dari saudari Nur Siti Nurfadila tidak ada. Iya, berarti paham insya Allah. Ada yang lainnya? Mungkin dari penanggung jawab kawaid.com yang kami hormati saudara Ari, ada yang sampaikan silakan belum diakhiri. Nggak ada Ustaz, cukup. Baik, demikian pembahasan kitab Hilyatul Talibul Ilmi, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Walhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.